Bagi anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati, dimulai. Selesai. Hari ini ada tidak masuk? Semuanya masuk? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2, ya. Tentang apa? Tentang bagaimana interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Waktu di semester di bab 1 kita sudah mempelajari tentang macam-macam benua, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang negara-negara apa saja di benua-benua tersebut dan apa saja yang terjadi di benua tersebut. Oke, kita lihat di slide pertama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami interaksi antar ruang dalam lingkup benua di dunia, dan kedua, kita akan menjelaskan dampak interaksi antar ruang seperti dalam perdagangan dan mobilitas penduduk. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam benua. Ada berapa benua? Oke, benua Asia, Amerika, Eropa, terus Australia, ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang negara-negara di benua tersebut. Pertama, di negara benua Asia. Oke. Asia itu terdiri dari berapa kawasan, Nak? Oke, terdiri dari 5 kawasan. Ada Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Oke, kalian bisa lihat di slide. Itu adalah negara-negara di kawasan Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Tenggara, dan Timur. Oke. Tadi di benua Asia. Sekarang negara-negara di benua Amerika. Kita lihat. Benua Amerika terdiri dari apa kawasan, Nak? Oke, terdiri dari 5 kawasan. Pertama, Amerika Utara, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, dan Amerika Selatan. Kalian bisa lihat sendiri, di sini terdapat negara-negara pada kawasan-kawasan tersebut. Oke, benua Eropa terdiri dari berapa kawasan di sini? Kita lihat. Oke, terdiri dari 5 kawasan. Ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah. Nah, kalian bisa lihat sendiri, situ terdapat negara-negaranya, ya. Oke, di sini adalah gambar dari kawasan Oceania atau Samudra Pasifik, ya. Di sini ada Australia, New Zealand, Marshall Islands, dan Cook Islands, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, tadi kita sudah mempelajari bagaimana apa saja negara-negara di benua Asia, Amerika, Eropa, dan benua Oceania. Nah, sekarang kita mempelajari tentang latar belakang terjadinya interaksi antar negara di setiap benua. Oke. Di sini ada beberapa latar belakang. Pertama, adanya persamaan dalam berbagai aspek. Kedua, adanya perbedaan sumber daya alam. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan nasional. Keempat, adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, adanya kelebihan dan kekurangan hasil produksi. Adanya kemajuan transportasi antar negara, dan adanya hubungan diplomatik. Latar belakang tersebut merupakan penyebab mengapa terjadinya interaksi antar negara. Contohnya Indonesia dengan Arab. Kerjasama Indonesia dengan Arab. Di Arab terdapat pohon kurma, ya. Di Indonesia tidak ada pohon kurma. Jadi Indonesia melakukan interaksi perdagangan terhadap Arab. Nah, begitu sebaliknya, ya. Arab
memiliki hubungan perdagangan dengan Indonesia. Contohnya apa? Rempah-rempahnya. Oke. Jadi orang Arab itu membeli rempah-rempah di Indonesia. Tuh. Selanjutnya adalah dampak interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Jadi interaksi tersebut memiliki dampak, Nak. Oke, kita lihat dampaknya. Pertama, munculnya hubungan diplomatik antar negara. Oke, apa sih tujuannya? Pertama, untuk memelihara kepentingan negaranya di negara penerima. Sehingga jika terjadi urusan sesuatu, perwakilan dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Kedua, untuk menerima pengaduan untuk diteruskan terhadap pemerintah negara penerima. Contohnya, Indonesia dengan Arab. Indonesia mengirimkan warganya untuk menjadikan TKI. Nah, jika Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Arab, otomatis kalau nanti ada pekerja Indonesia yang ada di Arab, kalau kita tidak mempunyai hubungan diplomatik, jadi pekerjaannya disebut ya tidak sah. Ya, tapi kalau udah ada hubungan diplomatik dengan orang Arab, ya pekerja Indonesia bisa aman di Arab karena sudah adanya hubungan diplomatik. Oke, selanjutnya berjalannya aktivitas perdagangan internasional. Nah, apa sih manfaatnya perdagangan bagi negara-negara? Ya, pertama, terjadinya tukar-menukar barang dan jasa. Kedua, faktor-faktor produksi bergerak sampai melewati batas-batas negara. Ketiga, penggunaan teknologi dalam produksi cenderung mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh negara. Itu merupakan tadi latar terjadinya interaksi antar negara. Ya. Selanjutnya adalah lahirnya bentuk-bentuk kerjasama internasional, kerjasama ekonomi antar negara. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya adalah kerjasama ekonomi antar negara adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara lain. Mengapa sih kita harus melakukan kerjasama dengan negara lain? Nah, ada faktornya ternyata. Kita lihat. Faktornya pertama adanya persamaan keadaan wilayah. Kita lihat di situ di slide-nya, ya. Persamaan kekayaan SDA, persamaan nasib dan keadaan geografi, persamaan ekonomi, persamaan kepentingan politik, dan persamaan dasar-dasar kebudayaan atau ideologi. Oke, tadi persamaan keadaan wilayah. Yang kedua, perbedaan keadaan wilayah. Kita lihat dari adanya perbedaan kekayaan SDA, adanya perbedaan keadaan alam tanah dan iklim, adanya kepentingan ekonomi dan politik, adanya perkembangan kebudayaan, dan adanya perbedaan jumlah penduduk. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi tujuannya. Tujuan mengapa adanya kerjasama ekonomi negara. Oke. Pertama, itu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ya. Kedua, untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri. Ketiga, untuk memperluas lapangan kerja. Keempat, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kelima, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Keenam, memperluas lapangan kerja. Nah, itu merupakan pengertian dari kerjasama antar negara, manfaatnya, dan faktor penyebabnya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis kerjasama antar negara ya. Oke. Jenis-jenis kerjasama ekonomi antar negara bisa dilihat dari berdasarkan letak geografis. Ada yang disebut dengan kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang masih dalam satu kawasan. Kalian lihat sendiri ya di slide-nya. Ada ASEAN, AFTA, NAFTA, dan lain-lain. Oke. Kedua, ada kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi yang dilakukan dalam negara
negara dalam satu kawasan dengan kawasan lain, seperti contohnya APEC dan ASEM. Oke. Yang ketiga, adanya kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara. Contohnya ada OPEC, IDP, IMF, dan lain-lain. Oke, tadi kita sudah mempelajari kerjasama berdasarkan letak geografis. Nah, sekarang kerjasama berdasarkan jumlah pesertanya ya. Oke, terdapat pertama kerjasama ekonomi bilateral. Ya, kerjasama ekonomi yang dilakukan hanya dua negara. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Jepang dan kerjasama Indonesia dengan Kanada. Kedua, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau banyak negara. Contohnya ASEAN, APC, dan AFTA. Selanjutnya, berdasarkan bidang kerjasamanya, terdapat kerjasama ekonomi sosial budaya dalam bidang produsen, dalam bidang ekonomi keuangan, dalam bidang ekonomi perdagangan, dalam bidang pasar bersama, perburuan, dan memberikan bantuan ekonomi. Tadi merupakan bentuk-bentuk kerjasama antar negara. Nah, kerjasama negara itu memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia. Kita lihat di sini di slide. Pertama, dampak positifnya adalah Indonesia dapat meningkatkan devisa negara. Kedua, peningkatan produktivitas suatu negara. Tiga, peningkatan keuangan dan modal. Dan keempat, peningkatan arus penanaman modal asing di Indonesia. Oke, jika ada dampak positif, maka ada dampak negatif. Oke, apa dampak negatifnya dari kerjasama tersebut? Kita lihat di slide. Oke, dampak negatifnya, pertama, masuknya tenaga asing di Indonesia. Kedua, ketergantungan terhadap bantuan asing. Dan yang ketiga, kesalahan dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Oke, sampai sini ada penjelasan, ada pertanyaan, Nak? Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang negara-negara apa saja di benua-benua. Dan kita sudah mempelajari tentang interaksi antar negara. Adanya kerjasama internasional, ya, ada kerjasama bilateral, multilateral, dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas untuk minggu depan ya. Oke, kita lihat di slide. Ini merupakan tugas kelompok, ya. Setiap kelas dibentuk 5 kelompok, ya. Setiap kelompok akan membuat makalah dan dipresentasikan melalui Zoom. Setiap 1 kali pertemuan, presentasi 3 kelompok, ya. Kita lihat. Kelas 91, ya, terdiri dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu kalian bisa lihat, itu ada nama kelompoknya, nama orang-orangnya, dan materinya apa saja. Ya, sudah. Ini kelas 91. Oke. Dan ini kelas 92. Sama seperti yang tadi, dibentuk 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Dan setiap kelompok memiliki materi yang berbeda-beda. Oke, ini 92. Oke, ini adalah kelas 93. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Dan materinya juga sama seperti kelompok kelas 91, 92. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, tugasnya itu kalian ketik di PowerPoint atau bisa juga diketik di Microsoft Word, ya. Nanti di saat Zoom, ya, di saat Zoom pertemuan selanjutnya langsung presentasi kelompok 1 dan 3. 1, 2, dan 3. Melalui apa? Melalui Zoom. Ya. Oke. Nanti setiap kelompok hanya 2 orang yang mempresentasikan saja. Oke, sudah mengerti? Oke. Jika waktunya tidak sesuai, misalnya baru 2 kelompok udah habis, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah.
Nah, oke, semoga ilmu yang didapatkan hari ini menjadi berkah bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.